Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muhammad Fadila. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendekatan mikir. Nah, pendekatan mikir merupakan unsur pembelajaran aktif yang dapat mengembangkan potensi kreativitas anak. Pendekatan ini dibawa oleh Tanoto Foundation. Mikir adalah salah satu unsur pembelajaran aktif yang tertulis dalam modul pintar bertema praktik yang baik dalam manajemen berbasis sekolah bersatuan tim Tanoto Foundation. Program Pintar sendiri adalah program yang dirancang untuk memperbaiki kemampuan murid dalam bidang literasi, numerasi, dan ilmu pengetahuan. Caranya adalah dengan meningkatkan kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah. Mikir merupakan akronim dari mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Mengalami adalah melakukan kegiatan dan atau mengamati saat proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan interaksi adalah proses pertukaran gagasan antar dua orang dan atau lebih. Komunikasi merupakan proses penyampaian gagasan atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah refleksi, adalah kegiatan melihat kembali pengalaman belajar dan mengambil hikmahnya atau menyimpulkan dari pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, langsung saja untuk selanjutnya, yaitu langkah-langkah pendekatan mikir dalam proses belajar dan pembelajaran. Langkah-langkah pendekatan mikir. Yang pertama adalah dalam unsur mengalami. Murid akan belajar mengamati, melakukan percobaan, wawancara, dan membuat suatu bak detektif agar murid mampu mengamati, melakukan percobaan, melakukan wawancara, dan membuat sesuatu. Biasanya, guru akan memancing dengan pertanyaan atau tugas yang jawabannya cuma bisa diperoleh jika keempat hal tersebut dilakukan. Selama proses keempatnya berjalan, guru akan memantau atau melihat. Pemantauan yang dimaksud adalah memperhatikan jika pengamatan dilakukan secara teliti dan hasilnya dicatat. Biasa atau bisa juga dengan memberi pertanyaan pancingan agar informasi yang digali oleh murid tersebut lebih banyak. Yang paling penting, guru juga memastikan kerja murid apabila ada langkah kerja atau yang membahayakan dan mempertanyakan langkah tertentu berdasarkan efektivitasnya. Yang kedua, pada unsur interaksi, siswa banyak berdiskusi, bertanya, memberikan komentar, kerja kelompok, menjelaskan hasil kerja, dan menjawab pertanyaan guru agar mau atau bukan cuma interaksi dengan sesama murid. Guru pun mengundang siswa untuk berkomentar terhadap pendapat guru dan mempertanyakan sesuatu. Jadi, anak-anak lebih kritis dan tanggap atau anggapan guru mutlak selalu benar dan pudar. Jika begini, dijamin suatu kelas akan hidup atau akan berjalan dengan aktif. Yang ketiga, demonstrasi, menjelaskan, bercerita, melaporkan, mengungkapkan pendapat, serta berbicara menjadi bagian dari unsur komunikasi. Agar murid mau melakukan itu semua, perlu adanya guru yang memancing dengan pertanyaan. Guru juga akan meminta siswa lain berkomentar dan mempertanyakan bagian tertentu dari penjelasan, cerita, atau laporan siswa. Siswa lain juga diperbolehkan mengomentari hal tersebut. Itulah bentuk dari komunikasi. Yang keempat atau yang terakhir, unsur refleksi adalah memikirkan kerja hasil siswa atau pikiran sendiri agar siswa mau memikirkan hasil kerjanya. Guru perlu mempertanyakan sesuatu dan meminta siswa lain untuk memberikan komentar. Ketika jawaban atau komentar sudah didapat, ia akan langsung menindaklanjuti dengan meminta penjelasan dari hasil refleksi siswa tersebut. Pendekatan mikir ini akan berjalan dengan baik apabila guru dapat memanfaatkan waktu dengan maksimal mungkin, mempelajari sikap atau tindakan siswa, menguasai kelas, dan menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Karena pendekatan mikir ini adalah lebih menekankan siswa lebih aktif dalam proses belajar dan pembelajaran. Guru hanya memantau apabila ada kejanggalan dalam melakukan mengamati atau mengalami,
komunikasi, interaksi, dan refleksi. Untuk yang terakhir, itu mengalami dalam belajar melibatkan banyak indera sehingga pemahaman konsep akan lebih mantap. Interaksi dapat mendorong siswa untuk ungkap gagasan dan merefleksi diri sehingga untuk yang terakhir, mengalami dalam belajar melibatkan banyak indera sehingga pemahaman konsep akan lebih mantap. Untuk interaksi dapat mendorong siswa untuk ungkapan gagasan atau mengungkapkan gagasan dan merefleksi diri sehingga menunjang pula pemahaman konsep secara baik. Untuk komunikasi dapat memotivasi siswa untuk berani dan lancar dalam menyampaikan suatu pendapat. Refleksi memunculkan sikap untuk mau menerima kritik dan memperbaiki diri, baik itu dari gagasan atau ide, hasil karya maupun dari siswa. Terima kasih. Itu sedikit penjelasan dari saya tentang pendekatan mikir yang dirancang oleh Tanoto Foundation dalam modul Pintar. See you. Sampai jumpa untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.